soal JIS yang dirombak ulang sama pemerintah? Saya nggak cawe-cawe dah. Loh kok enak Nis? Pulang haji Anies langsung beri statement nggak mau cawe-cawe soal polemik JIS. Kebobrokan terlanjur dibongkar buruh Hepol, Zulfan Lindan tantang debat panas. Jadi begini ya, saya lihat berita-berita yang ditampilkan tadi, saya tidak melihat bahwa baik dari Erick Thohir ataupun dari Menteri PUPR atau Menpora itu mendiskreditkan Anies. Anies ini sebagai calon presiden, itu dia harus muncul bicara soal ini. Gak boleh dia diam-diam aja. Udah saatnya Anies mengatakan, ya kan? JIS maksudnya Bang? Iya, oke, bahwa apa yang saya lakukan ini ada kekurangan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, buka suara soal rencana renovasi Jakarta International Stadium oleh pemerintah pusat. Rencana ini menjadi polemik usai muncul berbagai pernyataan mengenai kondisi JIS. Seperti mulai dari rumput JIS yang tidak sesuai standar FIFA, hingga klaim dari perusahaan konsultan buruh Hepol yang membuat geger Indonesia. Terkait hal itu, Anies menegaskan dirinya tak pernah ikut campur dalam polemik tersebut. Anies berkata, saya nggak cawe-cawe soal itu. Sembari tersenyum di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu 12 Juli 2023. Di Bandara Soekarno-Hatta, Anies baru saja pulang ke tanah air dari Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Selama Anies menjalankan ibadah haji di Makkah di Indonesia, mencuat polemik soal rumput JIS. JIS adalah stadion sepak bola yang dibangun Anies saat menjabat Gubernur Jakarta. Hahaha, cuma gitu doang. Enak bener nggak cawe-cawe. Bisa jadi dia takut ya, bobroknya terbongkar semua saat pembangunan JIS. Karena bukti-bukti pembangunan JIS yang tidak sesuai desain awal dari buruh Hepol pun sudah mencuat. Jadi mau tidak mau Anies lebih baik menyingkirkan diri dari polemik ini kalau tak mau jadi senjata makan tuan. Sebelumnya, ex-politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan pun buka suara dengan berani menantang bakal calon presiden Anies Baswedan yang menggagas membangun JIS untuk buka suara. Kata Zulfan Lindan dalam acara Total Politik Jumat 7 Juli, ada satu hal sebenarnya ya, Anies ini sebagai calon presiden dia harus muncul bicara soal ini. Menurut Zulfan Lindan, sebagai seseorang yang terintegrasi pada proyek JIS, Anies tidak boleh berdiam diri. Seharusnya dia memberikan pernyataan di depan publik. Ia berkata, tak boleh dia diam-diam saja. Sudah saatnya Anies mengatakan, oke bahwa apa yang saya lakukan ini ada kekurangan, tapi kita kan sudah memulai sesuatu yang positif. Harusnya seperti itu. Ia juga menambahkan Anies bisa saja mengatakan di depan publik bahwa kekurangan yang ada kemudian bisa direnovasi oleh kita bersama. Kata Zulfan Lindan, nah bagaimana kekurangan itu kita benahi menjadi sempurna, menjadi sesuai dengan keinginan kita bersama gitu, kata Zulfan. Namun ia juga mengatakan bahwa penasehat dan jubir Anies tidak berani untuk sekedar berbicara atau berdiskusi bersama mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ia berkata, cuma kan begini, saya lihat penasihat-penasihat Anies ini ketakutan kalau bicara sama Anies, dilihat ini intelektual, filosof kan mantan gubernur itu kan, kata dia. Zulfan menilai JIS masih memiliki kekurangan, namun dia menyebut kekurangan JIS kini menjadi polemik karena Anies hendak maju ke Pilpres 2024. Zulfan mengatakan persoalan JIS ini akan menjadi hal yang biasa jika Anies tidak nyapres di 2024. Ia menyebut banyak stadion lain di Indonesia yang juga mengalami renovasi. Yang lucu di sini justru kubu Anies lah yang menggoreng isu ini seakan-akan Anies dipolitisasi. Zulfan lantas menjelaskan pendapatnya soal JIS masih ada kekurangan. Ia menceritakan pengalamannya menonton sepak bola di luar negeri. Kemudian, Zulfan juga bercerita pengalamannya menyaksikan perhelatan Piala Dunia di Rusia. Ia menyebut saat itu merasa aman dan tertib selama menuju ke stadion di Rusia. Menurut Zulfan lagi, kekurangan di JIS tersebut perlulah ditutupi, sebab menurutnya syarat FIFA terkait kelayakan stadion juga berkaitan dengan keselamatan penonton. Ia mengatakan meski penonton Piala Dunia U17 belum tentu banyak, syarat keamanan stadion harus tetap dipenuhi demi keamanan orang yang datang ke stadion. Zulfan berkata, jadi kalau problemnya memang dikatakan Menteri PUPR, Bung Kesi juga katakan problem transportasi, itu sebenarnya harusnya diatasi dulu biar nggak crowded. Menteri PUPR kan mengatakan bahwa ketika jalannya sempit, kalau ada bus masuk maka stuck semua itu jalan, nggak bisa dua arah.
Kalau penonton kita kan maunya naik bus gitu sampai ke dalam. Jadi maksud saya itu diselesaikan. Ada kekurangan soal parkir di mana-mana stadion di luar negeri Madrid itu langsung bisa masuk ke depan loket, kata dia. Jadi jangan digoreng-goreng seolah pemerintah mempolitisasi renovasi JIS. Ini kan kerjaan Anies yang memang nggak benar, tapi justru dibenerin biar jadi benar begitu kan? As simple as that. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya.
Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya jis jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?